Halo, nama aku Putu Eka, aku seorang landscaper, dan kali ini aku akan menggunakan tripod dengan brand Beke, yaitu Beke TX1. Kali ini aku kedatangan tripod dari Denka Pratama, yaitu tripod Beke TX1. Kita unboxing dulu yuk. Jadi ini dia tripodnya, Beke BK TX1 All function tripod, 3-in-1 tripod, bisa monopod dan flat lay. Jadi tripod ini aku dikirimin oleh PT Denka Pratama Indonesia. Dan dalam paket pembeliannya terdapat soft case-nya. Seru sih, gampang dibawa kemana-mana, dipakai traveling juga gampang, tinggal digendong. Lumayan juga sih soft case-nya. Terus di dalam soft case juga ya, tentu sudah pasti ada tripodnya. Nah, ini dia tripodnya. Berat cuy. Lumayan sih ini. Gokil. Kita dapat fluid handle-nya juga. Terus ada manual book-nya, dan juga ada kuncian dan screw kaki-kaki yang lancip. Biasanya itu dipergunakan pada saat di tempat tanah-tanah gitulah pokoknya. Dan kita juga dapat phone holder. Dan ini dia tripodnya, terdapat pouch di bagian headnya. Bahannya lumayan juga sih, bagus. Jadi tripod ini lumayan agak berat sih, tapi masih masuk akal sih beratnya. Karena bahannya sih katanya ini dari aluminium alloy. Ya, kokoh, dari aku pegang kokoh, and excellent. Halo, lelah sekali, capek sekali ini dari atas turun ke bawah. Oke, dengan Putu Eka di sini. Jadi hari ini aku dapat kebagian tripod nih dari Frameable. Jadi ini Beke TX1. Penasaran juga sih, kita coba ya. Oke, di sini jadi aku pakai Nikon Z6 Z6. Ini kamera keren banget sih buat landscapean. Oke, berhubung aku udah pakai L bracket, jadi aku nggak akan pakai plate-nya. Jadi tapi ini universal plate sih. Ini Arca Swiss series. Jadi kita pakai plate apapun yang kompatibel dengan Arca Swiss kita bisa gunakan. Oke, kita coba. Wow, wow, keren sih ini. Ya, jadi ini penampakannya kalau kameraku ditaruh di atas tripodnya. Oke, jadi kita berada di Air Terjun Banyuwana Amerta namanya. Jadi Air Terjun ini berlokasi di Desa Wanagiri, Buleleng, Bali. Tepatnya ada di wilayah Bali Utara. Oke teman-teman, jadi pada lokasi yang pertama, pada spot pertama ini, aku mau ambil jatuhan air di depan ini sebagai foreground dengan air terjun di belakang sebagai background. Oke, jadi ini gampang sekali ya. Tinggal cabut, tentukan posisi, lalu ditekan. Aku udah nge-landscape udah lama ya. Jadi udah berbagai macam tripod udah pernah aku coba. Dari yang mahal sampai yang paling murah. Jadi
sisi, wah ini keren nih, ada kabutnya nih. Nah, kita sambil ya. Jadi hal yang paling bikin aku impresif sih sama tripod ini, di harganya dia yang katanya nggak terlalu mahal, kita dapat banyak fitur yang mahal gitu loh. Fitur-fitur yang ada di tripod mahal. Contoh flat lay. Fitur flat lay itu hanya ada di tripod-tripod mahal ya. Tripod-tripod yang harganya bisa 2 juta ke atas. Aku sih punya di rumah merek sebelah, itu aku belinya hampir 3 jutaan loh itu aku belinya. Jadi dengan tripod ini kita bisa ambil flat lay dengan mudah. Itu gampang kan? Jadi gampang banget nih. Tinggal kita rekomposisi. Kita udah dapet frame yang bagus tanpa harus merubah posisi tripodnya. Selain fitur flat lay yang ajaib ini, tripod ini katanya bisa nampung beban sampai 8 kilo. Jadi buat teman-teman yang pakai kamera dengan lensa panjang, lensa tele yang berat-berat, jadi nggak usah khawatir lagi sih. Kemudian di bagian flat lay-nya ini juga sudah ada ulir-ulir ya. Jadi kita bisa nyantolin kamera lagi, bisa nyantolin GoPro. Mungkin teman-teman bikin konten gitu kan, sambil landscape-an bikin konten gitu kan, bisa nyantolin GoPro atau nge-review kamera gitu buat landscape. Jadi bisa nyantolin kamera lagi. Jadi ya kayaknya tripod ini praktis buat travel, enak. Ukurannya juga nggak terlalu besar gitu, jadi masukin tas itu nggak terlalu mengintimidasi. Itu sih menurutku ya. Oke, kita coba angle yang lain ya. Yang aku suka ya dari tripod model kayak gini nih, dia kunciannya dia menggunakan sistem ulir ya, sistem puter. Jadi sangat memudahkan sekali ketika membuka. Tapi ketika menguncinya memang merepotkan sih, tapi justru sistem seperti ini sangat aman untuk kita para landscaper. Ini dibukanya gampang, dibersihkan juga gampang, dan tidak mudah untuk kemasukan pasir. Mari kita lihat bisa setinggi apa tripod ini ya. Ini tinggiku sekitar 180 ya. Jadi ini masih ada lagi 4 cm. Ini keren sih tripodnya. Ini udah mentok banget ini. Nah, buat teman-teman yang suka landscape-an, jadi kalau kita ketemu obstacle yang agak miring, jadi kita bisa turunin satu leg dari tripodnya ya, untuk mendapatkan level yang sejajar. Cuma ada beberapa minus dalam tripod ini kalau saat leveling ya. Jadi tripod ini tidak dilengkapi oleh water pass di bagian bodinya. Jadi ketika kita ingin leveling, kita nggak tahu tripod ini sudah sejajar atau belum. Jadi cuma bisa andelin level yang dari water pass di kamera aja. Nah, dan center kolom pada tripod ini sebenarnya bisa dibuka ya. Jadi buat teman-teman yang menggunakan tripod juga sebagai monopod biar lebih praktis gitu, jadi ini bisa dibuka. Nanti dipasangnya di bagian ini. Nah, nanti dipasangnya di bagian ulir ini, dimasukkan ke sini. Jadi karena akunya buat landscape, jadi ya aku nggak pakai fitur itu. Ya, tripod yang bagus. Dengan tripod harga di bawah 2 juta, dengan fitur sebanyak ini sih udah worth it banget sih ya. Karena fitur-fitur seperti ini kayak bisa flat lay, tinggi, tapi ketika dilipat itu jadinya kecil. Ini cuma ada di tripod-tripod yang mahal, tripod-tripod yang harganya di atas 2 juta sih. Yang aku suka juga dari tripod ini adalah di bagian headnya, di bagian bawah headnya, dia sudah terdapat panoramic head ya. Jadi kalau buat teman-teman yang landscaper mau bikin panorama, jadi nggak usah bingung lagi ada di berapa derajat. Dan satu lagi, dalam pembelian tripod ini juga teman-teman bakal dapat ini nih. Ini namanya aku nggak tahu sih.
Tapi ini fungsinya buat teman-teman yang videographer mau satu jenis headplate tapi dapat dua, misalnya ini headplate-nya ball head, tapi biar dapat fitur kayak fluid head. Nah, teman-teman bisa manfaatin ini. Jadi teman-teman bisa pasang di sebelah sini. Jadi karena saya landscaper, jadi saya memilih tidak untuk menggunakan ini. Karena merepotkan sekali saat landscape menggunakan hal seperti ini. Satu hal lagi yang paling aku suka dari tripod ini, ball headnya dia bisa disetting mau licinnya seberapa. Mau licin ya guys, mau licin banget atau, nah ini dol banget nih, licin banget. Manfaatnya kalau kita pakai fitur ini, ketika kita motret sesuatu yang cepat, kita bisa dengan cepat merubah posisi dari kamera. Tapi kalau kita lagi landscapean, biasanya kan kita levelingnya sedikit-sedikit tuh. Kita bisa kencengin skrupnya ini buat dapat ball head yang nggak terlalu licin. Oke, mungkin segitu aja ya first impression aku landscapean pakai tripod ini. Jangan lupa subscribe YouTube Frameable Film. Jangan lupa subscribe YouTube Iwan Gong. Jangan lupa follow IG-nya juga, IG Frameable dan Iwan Gong. Jangan lupa follow IG ku, Galeri Futur.